Guys, hari ini aku mau ikut lomba cerdas cermat. Doain ya, semoga aku bisa jawab semua pertanyaan. Oke, kita lanjut ke cerdas cermat ya. Ini pertanyaan berikutnya. Didengar ya. Yang tahu bisa langsung pencet bel. Pertanyaan adalah, Ibu Surti akan pergi ke pasar. Pasarnya itu berada di sebelah kanan. Dia menggunakan sepeda motor. Maka ketika dia akan belok ke kanan, lampu sen apa yang dia nyalakan? Ting tong. Lampu sen kanan. Salah. Jawabannya adalah lampu sen kiri. Maaf Dewan Juri, di mana-mana kalau misalkan mau ke kanan ya lampu sen kanan. Iya, itu kan kalau orang normal. Tapi ini Ibu Surti. Ibu Surti belok kanan sennya kiri. Belok kiri sen kanan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara pemakaian toner wajah yang baik dan benar? Ya, silakan regu A1. Ambil kapas, tuangkan toner secukupnya ke kapas, kemudian tap-tap ke wajah secara menyeluruh. Baik, jawaban diterima. Kepada Dewan Juri, Untuk skor minus 5.000. baik, pertanyaan kita lempar ke regu B2. Ambil kapas, tuangkan toner secukupnya ke kapas, kemudian tap-tap ke seluruh wajah. Baik, jawaban diterima. Bagaimana Dewan Juri? Untuk skor poin 10 juta. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin Dewan Juri. Tadi kan jawaban saya sama seperti jawaban regu B2. Saya tidak dengar kamu bilang kapas. Tadi saya dengar kamu bilang kupas. Tadi kan saya jawab kapas Dewan Juri. Loh, Saya dengar kupas. maaf peserta, saya tadi tidak mendengar kapas, saya mendengar kupas. Oke, baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri kita. Karena juri kita ini sudah S23 Pro, jadi sudah sangat gacor sekali. Gini ya, kan sudah dijelaskan di awal, solmisasi itu harus jelas dan benar. Coba-coba. Do, re, mi, nada ya. Mama, Bu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Acara apa sih ini? Pertanyaannya, kalian siap? Siap. Cerdas cermat. BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan tetap dijaga DPR. Dalam memilih anggota BPK, diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? Saya Pak. Ya, silakan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nilaimu minus 5. Minus 5. Sekarang pertanyaannya akan saya lempar ke tim sebelah. Anda siap? Siap Pak. Mohon diperhatikan ya pertanyaannya. BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan tetap dijaga DPR. Dalam memilih anggota BPK, diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10 untuk kamu. Nilainya Izin lain. Pak. Ya, ada apa? Tadi jawaban saya sama Pak dengan grup sebelah. Sama apa? Jelas-jelas jawabanmu beda. Saya ini juri paling berkompeten. Keputusan saya itu kebenaran absolut. Nggak bisa. Ini nggak adil Pak. Curang ini. Curang piye, ora ana sing curang. Kowe ngerti ora? Aku wis ngomong bola-bali. Artikulasi ki penting. Kowe paham ora artikulasi ki apa? Ini Pak. Nah, ki artikulasi ki arti kekuatan uang dan relasi. Nak kowe nanti duit iki ora bakal menang. Selamat memasuki acara Lomba Cerdas Cermat. Pertanyaannya, yang pertama, hewan yang berkaki 4 suka menggonggong dan menjilat-jilat disebut anjing. Anjing. Ya, gimana Dewan Juri? Apakah jawaban regu C itu benar? Untuk grup C, minus 5. Minus 5. Saya Pak, anjing. Hah? Kamu anjing?
Hah? Regu B anjing. Kan Pak, maksud dari jawaban saya itu anjing. Gimana Dewan Juri? Apakah betul regu B anjing? Maksudnya jawabannya anjing? Untuk grup B itu jawabannya itu sudah lengkap. Ya, kasih poin 10. Tepuk tangan. Tapi Pak, saya kan juga anjing. Iya, saya tahu kamu anjing. Tapi saya tidak mendengar tadi tuh ada annya. Kamu cuma jawab cing, cing. Kan itu dia itu harus ada annya. Sudah ada annya Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja Pak sama teman-teman saya Pak. Kamu nggak usah banyak protes ya. Karena kami Dewan Juri ini tidak mendengar. Artikulasinya itu kamu itu nggak jelas. Di sini lomba cerdas cermat ini artikulasinya itu yang penting. Kalau jawaban itu nggak penting mau benar mau salah, yang jelasnya artikulasinya itu. Kalau Dewan Juri sudah bilang kamu itu salah, ya udah salah. Nggak bisa diganggu gugat keputusan Dewan Juri ini, ya. Namanya juga artikulasi. Arti kekuatan uang dan relasi. Jadi kalau kamu nggak punya uang, nggak punya relasi, oh sudahlah nggak usah ikut cerdas cermat ini ya. Adik-adik tim C, tolong hormati keputusan juri ya. Karena keputusan juri itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau saya ikut ganggu gugat juga, nanti saya nggak kebagian ini ya, gaji saya nggak cair. Terus ya, saya nggak kebagian untuk memenangkan tim B ini. Macam mana mau makan dari mana saya? Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membuat jus tomat? Silakan regu C2 untuk membuat jus tomat. Siapkan blender, masukkan tomat, masukkan air, masukkan gula sedikit. Baik, jawaban diterima. Kepada Dewan Juri. Untuk skor minus 7.000. Baik, jawaban kita lempar ke regu B2. Untuk membuat jus tomat, siapkan blender, masukkan tomat, masukkan air, masukkan gula sedikit. Jawaban diterima. Bagaimana Dewan Juri? Untuk skor poin 1 juta. 1 juta. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin Dewan Juri, tadi jawaban saya sama dengan jawaban regu B2. Saya tadi tidak mendengar blender. Saya dengarnya ember. Tapi tadi saya jawab blender Dewan Juri. Lah, ember saya dengar. Ember. Ya nggak sih? Peserta, mungkin itu hanya perasaan Anda saja. Saya tadi tidak mendengar blender, saya dengar bartender. Ananda, kalau menjawab itu, tolong diperhatikan pitch control-nya. Pitch control. Tadi kamu dari Do kan? Blend. Coba Mas. Blender. Asai. Coba. Cara apa sih ini? Pertanyaan selanjutnya. Hewan apa yang berkaki 4? Silakan regu C. Sapi. Bagaimana Dewan Juri? Minus 5. Minus 5. Ya, silakan regu B. Sapi. Bagaimana Dewan Juri? Poin 10. Mohon maaf Dewan Juri. Iya. Tadi jawaban saya sama seperti regu B. Tapi saya tidak mendengar kamu menyebut sapi. Ada. Saya menyebutnya begini. Sapi. Makanya artikulasi yang jelas. LCC lomba cerdas cermat, kenapa jadi lomba cecar komentar? Tolong para netizen ya, kalian itu jangan suka kayak gitu deh ya, dikit-dikit dihujat ya kan. Tolong diambil sisi positifnya. Tapi di mana sisi positifnya? Kagak ada ya kan? Ini juri kenapa sih ya kan? Waktu pertama kali denger peserta yang pertama kayaknya kupingnya itu kesumpel tai kebo ya kan? Makanya jadi rada-rada budek gitu. Padahal jawaban peserta pertama sama yang kedua sama aja ya kan? Kok bisa di minus 5 loh? Pede banget gitu. Emang di kasus di lomba cerdas cermat ini agak lucu dan unik gitu ya.
Ini mungkin bisa membuktikan bahwasannya ya feodalisme itu masih ada di Indonesia gitu, yang mana kita itu kayak gila hormat dengan status seperti ya dewan juri dan lain sebagainya. Bahkan di situ dewan juri yang bahkan sampai membenarkan kesalahan penilaiannya dengan menyalahkan bahwasanya anak didik ini artikulasinya kurang bagus gitu. Kalau memang pendengaran kita yang kurang bagus atau kita yang kurang fokus, untuk apa kita menyalahkan orang lain, tidak mengoreksi diri sendiri? Sebagai juri harusnya itu legowo, yang mana ketika memang ada kesalahan ya akuin aja, oh maaf tadi kita tidak mendengar apa yang diucapkan, bahwasanya sudah menyertakan atas perizinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagainya. Meskipun itu lepas, bukan malah mencari-cari alasan yang lain, nyalahkan artikulasinya yang kurang jelas lah atau apalah. Ya inilah wujud daripada kompetisi Indonesia dan wujud feodalisme yang nyata di Indonesia, di mana kita itu terlalu malu untuk mengaku salah dan meminta maaf jika memang kita itu salah, mau kita berstrata kedudukan sosial yang tinggi di suatu masyarakat atau di suatu kompetisi atau di suatu saat gitu. Kita ya harus dengan legowo untuk mengoreksi daripada diri kita sendiri. Mungkin kalau prediksi aku sih ini gara-gara jurinya itu udah kepalang tanggung, malu gitu karena udah salah. Jadi kalau mau mengakui salahnya ya ibaratnya dalam tanda kutip gengsi. Tapi pertanyaanku di situ kan jurinya itu bukan cuma satu orang gitu loh. Tapi masa nggak ada yang mengingatkan atau semuanya malah hanya sepakat dengan satu juri? Kan ini agak aneh gitu loh. Gimana komentar kalian guys? Coba komentar. Sowak kuping lu, Bu. Cowekan lo gimana itu? Bolot, Bang. Itu bocah udah bener jawabnya. Ngapain lu salahin? Kok malah nyalain artikulasi yang jelas? Itu jelas-jelas udah jelas, apa yang dia bicarakan udah jelas ya. Kuping Anda yang sebenarnya bermasalah itu, yang tidak jelas kuping Anda. Kalau emang kagak denger, bilang aja kagak denger, suruh ngulangin lagi. Ngapain jadi ngalahin artikulasi sih? Kan bisa tuh disuruh ngulangin lagi kalau gak jelas ya. Ngapain giliran kelompok lain menjawab dengan hal yang sama dibenerin? Kan kagak bener tuh begitu. Gimana sportivitasnya di mana sebagai juri itu? MC juga nama-namain lagi. Gedek lama-lama. Nih MPR kalau bikin lomba cerdas cermat nyari jurinya yang bener deh ya. Ahmad Dhani aja sekalian tuh sama Titi DJ ya kan. Nggak apa-apa nggak ngerti MPR DPR, yang penting ngerti nada ya kan, daripada jurinya dari DPR MPR tapi kayak gitu nggak fair. Masa jawabannya sama-sama bener malah dikurangi tuh -5 ya. Udah gitu ketika dikritik apa sih susahnya? Oh boleh kita koreksi, silakan tayangan ulangnya kan bisa kayak gitu ya kan. Atau misalnya dari penonton ditanya apakah benar yang dia sampaikan, udah sesimpel itu, minta maaf, bukannya mendefense terus gitu kayak ngelawan terus. Apalagi juri yang cewek tuh, buset dah songong banget, mentang-mentang jabatannya mentereng di MPR nih. Gue udah baca semua tuh jabatan lu ya. Terus juri yang cowok juga kalau misalnya lagi jadi ngejuri kupingnya dikorek ngapa gitu ya. Bilang artikulasinya kurang jelas ya, emang si peserta itu ngomongnya emang agak kurang jelas sih menurut gua, kayak agak cadel gitu. Cuman menurut gua itu speakernya udah cukup jelas, dan itu kan bisa ada tayangan ulang, ibarat di bola tuh ada VAR, bisa aja diulangi gitu. Dan buat MC nih, MC juga takut banget kehilangan pekerjaan loh. Bukannya ngadem-ngademin, malah bilang si jurinya katanya udah cukup kompeten, udah cukup integritas. Begitu ya. Elah, lu harusnya ini dong, fair dong, bilang di situ apa adanya, jangan belain si MPR DPR karena mereka punya jabatan dan biar lu dipakai lagi. MPR DPR tuh digaji sama rakyat, sekarang lu dihujat juga kan sama rakyat. Gini deh, menurut kalian yang pada nonton video ini, final cerdas cermat di Kalbar itu wajib diulang atau enggak? Coba deh tulis di kolom komentar, karena kalau nggak diulang yang menang tetap yang tim B tuh, kurang ajar tuh. Grup C yang sudah berani speak up, anak-anak Gen Alpha ini sudah terbiasa hidup lahir bersama teknologi dan banjir informasi. Jadi mohon maaf, kadang-kadang kitalah yang harus upgrade diri. Nggak boleh kita sekarang anti kritik, merasa paling tidak bisa disalahkan. Kalau sudah begini, gimana? Ya kan, seluruh Indonesia menyaksikan. Nah, pola seperti ini tuh sebenarnya sudah berjalan dari lama. Mungkin selama ini belum ketemu Gen Alpha aja. Pola sulit untuk minta maaf dari orang tua ke anak, dari guru ke siswa, dari intinya senioritas terhadap junior, atau pokoknya yang lebih superior ke yang lebih lemah itu di Indonesia tuh jarang. Semua memakai kewenangannya, semua memakai kekuasaannya, semua memakai uangnya, seolah bisa membeli apapun itu. Sedih sih sebenarnya. Mosok ini berlaku ke dunia pendidikan juga.
Karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas. Nilai -5. Minus 5. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Mungkin boleh bisa lihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan Dewan Juri, karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Artikulasi itu penting, ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas,